Flo memeluk pinggang Shakira posesif dan berjalan menuju mobil hitam yang sudah menunggu di seberang jalan. Lepas, aku bisa jalan sendiri. Desis Shakira tajam, berusaha melepaskan pelukan Flo. Jangan membuatku marah, manis, atau aku akan menyetubuhimu di sini, di depan kekasihmu sekarang juga. Flo bergumam mengancam, kau tidak bisa, di sini banyak orang, tidak hanya ada Bastian. Kau pikir aku peduli jika akan banyak orang yang menonton? Sama sekali tidak, dan kau tahu aku bisa melakukan apa aja. Tekan Flo, nadanya bersungguh-sungguh. Shakira menggertakkan gigi. Dalam hati ia tahu jika Flo tidak pernah main-main dengan ancaman-ancaman yang telah keluar dari mulutnya. Jikapun Flo tidak bisa menang dalam pertarungan yang jujur, pria itu tidak akan segan-segan menggunakan cara licik. Dan membayangkan Flo menggunakan cara tersebut hanya untuk membuat Bastian marah, Flo tentu sangat mampu. Lagi pula posisi Bastian dan Sergio memang tidak menguntungkan. Mereka hanya berdua, sedangkan Flo mempunyai banyak sekali bodyguard. Kau tahu, kita akan menang berargumen dan tidak ingin Flo merealisasikan ancaman. Shakira akhirnya membiarkan Flo tetap memeluk pinggang, bahkan mencium kening dan dahinya menuju mobil. Saat itu Shakira tidak menyadari jika Flo diam-diam memberikan isyarat pada bodyguardnya untuk menghabisi Bastian dan Sergio. Bodyguard saling mengangguk mengerti. Dua di antara mereka tetap mengekor di belakang Flo dan Shakira. Sedangkan empat yang lain memutuskan untuk berbalik dan berjalan kembali menuju tempat di mana Bastian dan Sergio berada. Barulah ketika gadis berdarah campuran itu hendak masuk ke dalam mobil, matanya secara tidak sengaja menangkap sesuatu di seberang jalan. Mulut Shakira terbuka sempurna menyaksikan Bastian dan Sergio yang telah dikelilingi oleh empat bodyguard Flo. Mereka semua membawa pemukul kayu bisbol, sedangkan di pihak Sergio dan Bastian hanya ada satu kayu balok yang dibawa oleh Sergio. Apa yang kau lakukan? Seru Shakira marah. Ia mendelik pada Flo, tidak menyangka jika Flo tega melakukan hal ini. Aku sudah menuruti apa yang kau mau. Flo menatap Shakira dengan geli. Kau pikir aku akan membiarkan mereka hidup setelah berusaha menculikmu? Tidak, Shakira. Mereka pantas mati. Jika kau ingat, kaulah satu-satunya yang menculikku di sini. Tuding Shakira. Dadanya menggelak karena marah. Flo acuh saja menatap datar pertarungan yang sedang terjadi di seberang sana. 4 versus 2. Shakira memeki saat salah seorang bodyguard Flo berhasil memukul bahu Sergio dan seorang lain yang berhasil mengenai pelipis Bastian. Pelipis Bastian berdarah karena tergores. Sergio berusaha menyerang dengan satu-satunya senjata yang dia punya untuk melawan balik. Tapi sungguh, para bodyguard itu tentu sudah sangat terlatih. Mereka dengan mudah bisa menghindari serangan dari Sergio. Jikapun salah dari seorang atau dua orang dari mereka terkena pukulan balasan dari Sergio maupun Bastian, akan ada dua bodyguard lain yang menyerang balik pada titik lemah mereka. Pertarungan ini sangat tidak seimbang. Terlebih mengingat baik Bastian maupun Sergio sama-sama sudah terluka karena luka tembak dari Flo sebelumnya. Hentikan, teriak Shakira. Dia hendak berlari ke seberang jalan untuk menolong, tapi Flo bergerak lebih cepat. Pria itu menarik tangan Shakira dan menahannya tepat di tempat. Lepaskan aku. Umpat Shakira membuat Flo menggeram marah. Kau tetap di sini dan masuk ke dalam mobil. Pesawat kita akan segera berangkat. Tidak, sebelum kau menghentikan semua itu. Tunjuk Shakira kepada keempat bodyguard yang terus menyerang Bastian dan Sergio. Dan membiarkan mereka bebas. Tidak, Kira, aku tidak akan mengambil resiko kehilangan dirimu lagi. Lebih baik aku menghabisi mereka sekarang juga. Terutama Bastian. Aku tidak ingin kau memikirkan dia lagi. Kau sudah memilikiku. Kau tidak perlu dia lagi. Shakira menggelengkan kepalanya dengan kuat, berusaha melepaskan tangannya dari cengkraman Flo yang semakin menguat. Lepaskan aku. Tidak, Kira. Kau tetap di sini denganku dan ini juga sebagai hukuman karena kau telah menipuku. Bahkan kau mencoba kabur dariku. Kau gila, Flo. Kau berubah. Kau berubah menjadi pria paling kejam. Aku membencimu, teriak Shakira sembari menangis. Bagaimana mungkin Flo yang dulunya baik dan lembut sekarang berubah menjadi monster yang mengerikan seperti ini? Bagaimana bisa? Apa yang salah sebenarnya? Sakit, itulah yang dirasakan oleh Flo. Kata benci yang keluar dari mulut Shakira secara langsung sangat melukai hati Flo yang paling dalam. Menghirup nafas dalam lalu memejamkan mata erat demi menahan rasa sakit tersebut. Aku tahu dan aku tidak peduli kalau kau membenciku, Kira. Flo membuka mata.
kali ini menatap Shakira dengan tajam. Dia masih memegang erat tangan Shakira, mencegah Shakira berlari ke seberang jalan. Tapi kau harus ingat, kau hamil anakku. Aku akan menjadi masa depanmu, bukan dia. Tandas Flo sembari menunjuk Bastian yang terlihat semakin kewalahan menahan serangan dari para bodyguard Flo. Sekarang lihatlah, lihat dia baik-baik karena aku akan membuatnya mati perlahan-lahan, geram Flo. Pria itu sudah mencengkram rahang Shakira dengan keras. Ia marah karena Shakira menangisi Bastian. Ia marah karena seberapa besar ia berusaha baik pada gadis ini, Shakira tetap menolaknya. Shakira tetap tidak mau melihat dirinya sebagai seorang pria. Shakira menggigit bibir, air mata terus turun karena tidak tega melihat Bastian sudah setengah babak belur. Please, bisik Shakira memohon. Ia terisak. Please, jangan sakiti mereka, Flo, ungkapnya serak. Shakira menatap Flo dengan wajah sayu, matanya merah dan pipinya basah karena air mata. Flo menatap Shakira dingin, tapi tangan kirinya yang bebas mengepal kuat. Hatinya merasa robek karena sadar telah menyakiti Shakira segini dalam. Ia merasa patah melihat rasa sakit yang ditunjukkan Shakira saat melihat Bastian terluka. Flo merasa gelap. Hanya ini satu-satunya cara untuk mendapatkanmu, manis. Suara Flo dengan nada berat. Shakira menggeleng lalu ia berteriak kencang karena melihat kepala Bastian terpukul balok kayu dengan keras hingga jatuh tersungkur. Bastian! Sergio yang melihat berteriak marah dan menghajar pria yang memukul kepala Bastian. Sergio menyerang membabi buta dan mencekik leher bodyguard itu, tapi tak lama kemudian kepala Sergio juga dipukul keras oleh salah satu bodyguard Flo yang lain, membuat Sergio jatuh telungkup. Dia mengerang kesakitan karena pemukul kayu tersebut menyebabkan kepalanya berdarah. No, please, stop! Teriak Shakira semakin menjadi. Tanpa pikir panjang lagi, dia melepas cengkraman tangan Flo di dagunya dan menggigit lengan Flo, hingga dia berteriak kesakitan dan melepas cengkramannya pada tangan Shakira yang masih berusaha menahan. Shakira tidak membuang kesempatan. Dia langsung berlari ke seberang jalan untuk menolong Bastian dan Sergio. Dia tidak peduli jika nanti dia akan terluka juga karena terpukul. Dia hanya tidak ingin Bastian terluka lebih lagi. Baru sampai di tengah pertengahan jalan, Shakira tidak menyadari ada sebuah mobil pick-up berwarna merah marun melaju kencang ke arahnya. Mobil itu tidak membunyikan klakson maupun lampu depan. Benda itu terus saja melaju kencang seolah jalanan tersebut merupakan area balap mobil. Flo yang tadi masih mengumpat karena sakit terkena gigitan Shakira menyadari cepat. Matanya terbelalak lebar seketika. Shakira, awas! Teriak Flo dan langsung berlari menyusul Shakira. Cit! Brak! Shakira memekik karena merasa tubuhnya tiba-tiba didorong ke depan. Dia jatuh terjerembab. Beruntung lutut dan telapak tangan Shakira refleks menyangga, sehingga gadis itu baik-baik saja. Shakira menggerang, merasa lutut dan telapak tangannya tergores lecet pada aspal jalan raya. Berbeda dengan Shakira, tubuh Flo terpelanting jauh berapa meter. Kepalanya membentur aspal sangat keras, menyebabkan banyak darah keluar dari sana. Flo tidak sadarkan diri. Pick up yang menabrak terus melaju hingga menghilang dari jalan raya. Shakira! Bastian dan Sergio berteriak bersamaan. Mereka berlari pada perempuan berambut hitam tersebut. Para bodyguard Flo yang lain pun segera berlari ke arah Flo yang sudah terluka parah. Shakira mencoba berdiri dengan sedikit terhuyung. Butuh beberapa detik bagi Shakira untuk menyadari semua yang baru saja terjadi. Dia hampir mati tertabrak dan Flo menyelamatkannya. Shakira menatap nanar pada para bodyguard yang sedang mengangkat tubuh Flo dan memasukkannya pada mobil yang seharusnya mengantar mereka ke bandara. Shakira juga sempat melihat Lizzie yang tampak panik dan menangis. Ia masuk ke dalam mobil yang sama dengan Flo. Entah sejak kapan Lizzie berada di sana, tapi sepertinya dia sudah menyaksikan semua yang terjadi sejak awal. Tak lama kemudian, mobil sudah melesat meninggalkan tempat itu. Beberapa mobil berwarna hitam yang berisikan para bodyguard Flo pun langsung mengikuti dari belakang. Shakira memegang perutnya yang tiba-tiba terasa nyeri. Kau baik-baik aja, Kira? Entah sejak kapan, tapi Bastian dan Sergio sudah berada di depannya. Menatapnya penuh kekhawatiran. Shakira mengangguk lalu tersenyum tipis. Bastian memeluk tubuh Shakira dengan erat, sedangkan Sergio memberikan senyum tipis, lalu mengacak lembut rambut Shakira. Tampak kelegaan yang sangat jelas di wajahnya meskipun muka Sergio sungguh sudah babak belur. Bahkan Shakira hampir saja tidak bisa mengenalinya. Dan yang lebih ajaibnya adalah
Dua pria ini masih bisa berdiri tegak karena luka-luka tersebut. Melepas pelukannya, Bastian meraih dagu Shakira. Pria itu mencium Shakira dengan rakus karena haus akan kerinduan. Begitu pula dengan Shakira, ia membalas ciuman Bastian tak kalah rakus. Mereka melepaskan rasa rindu yang tak terkira melalui tautan bibir tersebut. Sangat lama mereka berciuman hingga Sergio berdeham untuk menginterupsi kegiatan mereka. Sampai kapan kalian akan seperti itu? Aish, kau tidak memberiku satu ciuman juga, Kira? Aku juga menginginkannya. Sergio maju sambil membentangkan tangannya, bibirnya pun ia moncongkan ke depan. Tapi belum mendapatkan apa yang ia mau, Bastian sudah menggeplak kepalanya. Seinci saja bibirmu menyentuh Shakira, aku akan mengirimmu ke kutub utara, ancam Bastian. Sergio berdecak sebal dan mengerucutkan bibirnya dengan kesal. Bastian mendengus diam-diam dan menyembunyikan sebuah senyum geli. Kembali pada sosok di depannya, Bastian sekali lagi menatap wajah Shakira dan mengeluarkan desahan lega. Bastian sudah berniat ingin mendaratkan sebuah ciuman lagi di bibir Shakira ketika tak sengaja ujung matanya menangkap sebuah pantulan bulat kecil dari dalam mobil pick-up yang berada tepat beberapa meter dari mereka. Mobil yang sama yang menabrak Flo tadi. Tanpa pikir panjang, Bastian menarik tubuh Shakira dan membalik badan. Dia memeluk tubuh Shakira erat sebelum suara tembakan itu meletus di udara. Duar, duar. Lalu semuanya seolah menjadi gerakan slow motion bagi Shakira. Beberapa mobil berdatangan. Suara Sergio. Suara-suara langkah kaki yang berlari ke arahnya. Suara orang yang berteriak memanggil namanya. Shakira terlalu syok untuk bisa menggerakkan badan. Tubuhnya terasa sangat kaku. Dia mengangkat tangan dan melihat kedua telapaknya dipenuhi dengan cairan kental berwarna merah. Itu darah. Perlahan tubuh Bastian ambruk. Nafas Shakira memburu. Air matanya mengalir jatuh ke pipi. Dia menangis tanpa suara melihat tubuh tidak berdaya Bastian di depannya. Shakira mendengar namanya dipanggil sekali lagi dan merasakan sebuah pelukan hangat dan nyaman dari seseorang sebelum semuanya menjadi gelap gulita. Bagi Shakira, dunianya sudah berhenti detik itu juga.